Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal uji kompetensi keahlian RPL membuat website galeri foto. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana proses dari registrasi, login, dan juga logout. Tentunya penambahan koneksi database. Oke, langsung saja kita buka XAMPP-nya. Pastikan modul Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Berikutnya kita buka text editor kita. Lalu kita buka lagi folder project kita ya. Jangan lupa tempat penyimpanannya di htdocs, terus nama folder kita. Oke, seperti ini ya. Oke, berikutnya pertama kita buat dulu folder config yang nantinya di dalam folder ini akan kita simpan beberapa konfigurasi ya, mulai dari koneksi database, terus fitur aksi dan lain sebagainya. Oke, di dalam folder config ini kita buat file baru, klik kanan, new file, simpan dengan nama koneksi.php. Fungsi dari koneksi.php ini akan menjadi penghubung ya, antara aplikasi kita dengan database. Oke, kita buatkan codingannya. Pertama kita buat dulu variabel hostname ya, dengan isiannya localhost seperti ini. Berikutnya kita buatkan userdb, isiannya root, variabel passdb, isiannya adalah kosong defaultnya ya. Lalu variabel namedb, isiannya adalah nama dari database kita. Oke, kalau lupa kita cek dulu di MySQL admin. Ya, di sini kita cek di bagian UKK, ternyata namanya UKK galeri foto. Oke, kita akan tuliskan di sini. UKK underscore underscore galeri foto. Jangan lupa di akhirnya tanda titik koma. Berikutnya kita buat variabel koneksi di mana isiannya ini MySQL connect ya, untuk memberikan koneksi MySQL. Lalu kita tuliskan masing-masing variabelnya secara berurutan ya. Userdb, variabel passdb, variabel namedb. Oke, seperti ini. Kita cek dulu. Pakai kondisi jika koneksinya benar, maka tampilkan terhubung. Udah. Tapi jika salah, tidak terhubung. Oke, seperti ini. Simpan. Oke, kita cek dulu file koreksi kita. Kita cek di sini, tuliskan localhost, terus nama folder kita, terus folder config, terus koneksi.php. Ya, di sini tertulis terhubung, artinya database kita UKK galeri foto ini sudah terhubung dengan aplikasi kita. Oke, seperti itu. Kita kembalikan ke halaman pertama. Oke, kita akan lanjutkan membuat proses dari register. Ya. Pertama kita buka dulu registernya. Di sini sudah ada formnya ya. Nah ini ya, kita kecil kelihatan. Nah ini form actionnya di sini kita tambahkan folder config, lalu tuliskan aksi
register.php. Nah, maka kita akan buatkan aksi register.php ini disimpan di folder config. Di sini ya. Kita new file, simpan aksi register, lalu simpan. Oke, kita buka aksi registernya, lalu kita tuliskan codingan seperti ini. Ya. Kita terima data dari username, ya, yang dikirimkan itu di username, terus variabel post dengan namanya username, oke ya, seperti ini. Terus password juga kita terima dari metode post yang dikirimkan oleh register. Oke, dijelaskan dulu. Kita akan menampung metode post yang diberikan oleh register, yang dari sini nih ya, inputan dari register itu name, username-nya, terus password, email, nama lengkap dan lain sebagainya. Itu kita akan tampung di variabel ini ya, di sini. Ya, maka harus sesuai penulisannya ya. Variabel email, post, email, variabel nama lengkap, post, nama lengkap. Variabel alamat, post, alamat. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita buatkan variabel SQL. Lalu tuliskan MySQL query kayak gini ya. Query di mana isiannya yang pertama kita akan memanggil koneksi dari sini ya, dari sini, dari koneksi.php. Maka sebelumnya kita tambahkan dulu include ya, koneksi.php ya, seperti ini ya. Oke, maka di sini sudah bisa kita panggil variabel koneksinya. Lalu kita buatkan SQL-nya, insert into, nama tabelnya apa? Kita lihat dulu. Tabelnya adalah tabel user. Tabel user. Oke, tabel user, values-nya apa tadi? Kita lihat. Yang pertama kita kosongkan ya, karena di sini apa namanya, user ID itu secara otomatis ya. Yang kedua kita isi dengan variabel username. Ketiga kita isi, awas jangan lupa pengisiannya menggunakan tanda petik dulu ya. Yang keempat kita isi dengan email, nama lengkap, alamat. Oke, seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, berikutnya kita buat kondisi jika variabel SQL ini benar atau bisa dilakukan, maka apa yang terjadi? Kita akan membuat semacam pop-up dari JavaScript ya, biar mudah. Script saja seperti ini. Ini kita akhiri dulu biar nggak lupa. Nah, seperti ini ya. Di dalam script ini kita buat alert. Isiannya itu pendaftaran akun
berhasil. Nah, kayak gini ya. Terus kita arahkan juga ke lokasinya. Lokasinya ke login.php. Nah, kayak gini ya. Kita arahkan keluar dari folder config ya, keluar dari folder config, masuk ke file login.php. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini kita simpan di aksi register, kita juga simpan di registernya. Oke, kita coba dulu ya, biar kelihatan. Klik daftar, lalu username-nya kita secara acak dulu ya, passwordnya, password Gmail, emailnya, namanya. Oke ya, kayak gini ya. Kita klik daftar. Pendaftaran akun berhasil, lalu dia akan mengarahkan ke halaman login. Kita lihat di database-nya, perhatikan di sini. Untuk password di sini masih kebaca ya. Nah, idealnya ini password ini kita enkripsi. Ya, maka kita tuliskan nih di sini. Pada bagian aksi register, pada bagian passwordnya kita tuliskan enkripsi MD5 ya. Di dalam method postnya dikasih tanda kurung. Oke, seperti ini ya. Oke, simpan. Lalu kita ulangi. Contohnya kita buat lagi yang baru. Di sini kita buat admin @gmail.com, admin, alamatnya Indonesia. Oke, selanjutnya klik daftar. Pendaftaran akun berhasil. Kita lihat di sini kalau kita refresh. Nah, sudah ya. Passwordnya sudah terenkripsi MD5. Oke, jadi tidak akan terbaca. Oke, berikutnya kita sudah berhasil membuat aksi register. Berikutnya kita akan membuat aksi loginnya. Aksi login sama ya, kita buat dulu action di form loginnya. Kita arahkan ke folder config aksi login.php. Lalu kita simpan, kita buatkan file aksi login di folder config ini ya. Aksi login. Oke, seperti ini. Berikutnya sama, kita juga akan membuatkan file PHP-nya. Kalau di aksi login kita aktifkan session dengan cara session start seperti ini. Terus kita juga mengincludekan file koneksi kita, koneksi.php-nya. Lalu kita akan membuatkan variabel username untuk menerima metode post yang dikirimkan dari login dengan name-nya username. Satu lagi variabel password tadi yang dikirimkan dari metode password seperti ini. Oke, berikutnya kita buatkan SQL-nya. MySQL query sama seperti tadi, kita ambil variabel koneksi, lalu kita tuliskan SQL-nya, select bintang home user, where dimana username-nya itu sama dengan yang diinputkan oleh pengguna. Sama dengan username kayak gini ya. Awas, perhatikan tanda petiknya. In passwordnya itu adalah sama
dengan variabel password yang diinputkan pengguna. Jangan lupa diakhiri titik koma, lalu kita cek jumlah baris yang ada di SQL-nya seperti ini. Kita buat kondisi jika variabel cek setelah dicek itu ternyata barisnya lebih dari 0 atau ada isiannya, maka apa yang dilakukan? Kita buat session, username, ambil dari username inputan pengguna seperti ini. Kita buat session lagi dengan namanya status. Untuk keterangan sudah login. Oke, seperti ini. Lalu kita akan arahkan hook. Kita buat juga script seperti ini ya. Jangan lupa diakhiri juga dengan script. Oke. Kita buat alert. Yang pertama, login berhasil. Terus kita akan arahkan lokasinya ke keluar dari folder config, masuk ke folder admin, cari file index.php seperti ini ya. Oke, seperti ini. Maka di sini kita belum punya folder admin. Kita buatkan dulu admin, lalu di dalam folder admin ada file index.php. Nah, ini adalah halaman adminnya ya, halaman usernya maksudnya. Oke, kita simpan di sini. Kita beralih ke halaman adminnya atau usernya. Di sini kita lihat dulu biar kelihatan ada yang masuk atau enggak ya. Selamat datang, kita tambahkan session lagi biar bisa memanggil session. Lalu kita tampilkan session dari si username seperti ini. Oke, berikutnya kita buat tag A untuk mengarahkan ke halaman logout. Kita akan menyimpan aksi logout ini sama dengan yang semuanya itu di folder config.php. Di folder config. Oke, seperti ini kita bisa buatkan dulu config terus aksi logoutnya ya di sini. Aksi logout. Untuk aksi logoutnya kita buatkan seperti ini. Pertama sessionnya kita aktifkan, terus semua sessionnya kita destroy. Lalu kita beri di sini ya, kita samakan aja dengan ini script ya, seperti ini. Kita samakan bahwa dia berhasil logout. Kalau setelah logout dia akan diarahkan ke halaman, keluar dari halaman config masuk ke halaman index. Oke, seperti ini. Kita simpan, kita cek lagi bagian aksi login ya. Nah, kalau aksi loginnya tidak ditemukan ya, kita belum selesai di sini.
else, maka akan melakukan apa? Kita copy saja dari sini. Dia lakukan apa? Dia harus memberitahu bahwa username atau password yang salah. Nah, lalu mengarahkan ke halaman login lagi. Ya, ingat tanda titik dua kali seperti ini adalah artinya dia keluar dulu dari folder yang saat ini. Gitu ya. Oke, simpan. Lalu kita cek di sini. Tadi sudah bisa mendaftar username, password. Oke, kenapa tidak bisa? Ya, perhatikan lagi di sini. Karena pada aksi login dia tidak menggenerate lagi menjadi MD5. Ya, kita harus menggenerate lagi. Kalau tadinya aksi registernya di enkripsi ke MD5, maka pada proses login juga harus di deskripsi. Nah, seperti ini kita lihat lagi, refresh, admin, masuk, oke, login berhasil, oke, seperti ini. Selamat datang admin. Ketika klik logout, dia akan logout berhasil mengarahkan lagi ke halaman utama. Oke, bagaimana kalau misalkan loginnya salah? Kita coba lagi. Admin, contohnya loginnya salah. Nah, username atau password salah. Oke, oke ya, seperti itu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.